Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Maya. Hari ini hari Senin. Kita awali minggu ini dengan ucapan bismillah. Ya anak-anak, semoga kalian tetap semangat daring dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2 PP1. Di PP1 nanti kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang memahami teks petunjuk. Apa sih teks petunjuk itu? Nah, teks petunjuk itu isinya biasanya arahan untuk melakukan sesuatu dan tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan biasanya adalah kalimat perintah. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuknya disajikan berurutan. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Nah, itu ada contoh petunjuk membuat kipas kain. Kalian bisa membaca di buku Bupena ya anak-anak, itu ada. Jadi caranya itu harus urut dari pertama hingga akhir, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya selain teks petunjuk, kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari biasanya memanfaatkan perubahan bentuk energi. Biasanya alat elektronik yang ada di rumah-rumah itu ya anak-anak banyak sekali. Berikut contohnya. Yang pertama, ada energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker atau magicom, dan oven. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak atau energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Jadi kipas angin dia tidak bisa bergerak sebelum bertemu dengan energi listrik. Dan yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar, lampu neon, dan lampu yang ada di rumah kalian itu. Dan yang keempat, ada energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Bisa juga kincir angin yang menggerakkan generator pembangkit listrik, karena kincir angin merupakan energi gerak. Yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contoh baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Dan yang ketujuh, ada energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Nah, itu sedikit contoh perubahan bentuk energi ya anak-anak. Dan selanjutnya untuk IPS kita akan belajar tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Jadi manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Nah, itu ada gambar yaitu kerbau yang dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Itu ada telur digunakan sebagai bahan makanan. Nah, kalau ini contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Yang pertama itu ada pohon pisang, pasti digunakan sebagai sumber makanan. Yang kedua ada bunga, sayuran, serta bahan kerajinan yang didapat dari tumbuhan. Itu bisa dibuat untuk kursi dan lain-lain. Nah, tugas di PP1 yang pertama, kalian mengerjakan keterampilan kinerja praktik, yaitu membuat teks petunjuk. Pilihlah salah satu gambar atau benda, kemudian buatlah teks petunjuk bagaimana cara menggunakan benda tersebut. Ditulis di buku tulis tema 2 dengan rapi dengan format berikut. Ada nama, nomor absen, petunjuk cara menggunakan benda yang kamu pilih. Kan di situ ada gambar kipas angin, telepon rumah, radio, dan sebagainya. Itu kamu milih milih satu saja ya. Kemudian kamu jelaskan bagaimana cara menggunakan benda tersebut dari awal sampai akhir, harus urut. Terus yang ketiga, kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 98 nomor 1 sampai 4. Ditulis jawabannya saja di buku tulis tema 2 dan menyalin jawaban sambil dipahami. Kalian ingat
ketika menyalin jawaban kalian juga harus memahami soalnya ya. Jadi kalian menyalin sambil belajar sehingga kalian paham materi yang disampaikan. Yaitu kalian menyalin pada halaman 100 di buku tulis tema 2 dengan rapi. Nah, ini nanti yang akan kalian salin ya. Ingat harus disalin dan harus setor foto karena Bunda karena Bunda mau mengecek langsung apakah kalian sudah menyalin atau tidak. Ya, jadi tugasnya ada 3, membuat teks petunjuk, kemudian menjawab soal IPA, dan ketiga menyalin jawaban IPS. Nah, sekian penjelasan dari Bunda Maya, semoga kalian paham dan maksudnya Bunda dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.